Shalom, selamat datang di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading. Fasilitas ini berada di Jalan Kelapa Hibida Timur, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara. Selamat datang di GBI Mawar Saron, Jakarta. Saya mau ajak kita keliling-keliling. Baik, kita baru melewati Chapel Mawar Saron. Kita langsung akan menuju ke Dom GBI Mawar Saron. Sebelah sana Geraha Mawar Saron merupakan kantor sekretariat GBI Mawar Saron, di mana kita banyak melakukan hal-hal dalam melayani jemaat kita, jemaat GBI Mawar Saron, melalui orang-orang di kantor sekretariat. Sekarang kita menuju ke Dom. Puji nama Tuhan, kita sekarang sedang berada di Dom Mawar Saron. Dom ini mempunyai kapasitas kira-kira 10.000 tempat duduk, di mana kita bisa menampung 10.000 jemaat dalam satu kali ibadah. Saya bersyukur gedung ini menjadi bukti nyata di mana Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Tuhan yang disembah oleh kita semua ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tidak berdusta, Tuhan yang memberikan jawaban kepada siapa yang menantikannya. Gedung ini menjadi bukti di mana saya pribadi sebagai anak muda, generasi penerus dari GBI Mawar Saron Jakarta, yang saya merasakan bahwa Dom ini merupakan bukti di mana Bapak Gembala Sidang GBI Mawar Saron Jakarta, Pendeta Dr. Yakob Nahuai MA, tidak pantang menyerah. Saya percaya ini menjadi satu hal yang baik di mana kita harus juga memiliki prinsip yang sama. Prinsip ini bisa kita dapatkan dari Alkitab kita, dari Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai ayat 17. Dari 5 ayat itu kita bisa lihat bagaimana kisah tentang Yusuf. Yusuf seorang anak muda, diperintahkan oleh ayahnya, Yusuf, kamu pergi cari kakak-kakakmu, apakah mereka dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian Yusuf berkata, ya Bapak, itu satu hal yang baik. Seperti kita semua mendapatkan perintah, mendapatkan tugas, mendapatkan tanggung jawab dari atasan kita, dari gembala kita, dari orang-orang yang punya otoritas terhadap diri kita. Nah, ini satu hal yang baik, di mana kita juga belajar dari Yusuf. Saya belajar dari papa saya, Pendeta Yakob Nahuai, di mana kita bisa melihat bahwa Pak Yakob ini bukan orang yang mudah menyerah. Ternyata beliau walaupun sudah tidak muda ketika membangun gedung Dom ini, tetapi beliau terus mempraktekkan prinsip dari Yusuf, yaitu pantang menyerah. Nah, waktu Yusuf diberikan perintah oleh papanya, Yusuf pergi ke Sikem. Kalau kita bisa lihat sebetulnya waktu itu Yusuf sedang berada di daerah Hebron. Saya melihat buku pendukung Alkitab, bagaimana dari Hebron menuju Sikem itu kira-kira 50 mil jaraknya. Nah, kalau 50 mil dikonversi ke dalam kilometer, kira-kira 80,5 kilometer. Kemudian Alkitab mencatat ketika Yusuf tiba di daerah Sikem, Yusuf tidak menjumpai kakak-kakaknya. Yusuf bahkan berjumpa dengan orang yang ada di sana, dan orang itu memperhatikan Yusuf, seorang muda ini, sedang istilahnya celingak-celinguk mencari sesuatu. Lalu seorang bapak ini bertanya, nah apa yang kamu cari? Ya, Alkitab menceritakan demikian. Lalu Yusuf berkata, aku mencari kakak-kakakku, gerombolan yang cukup besar. Nah, lalu orang ini yang bertanya kepada Yusuf melihat, oh mereka saya dengar sempat berkata mau pergi ke Dotan. Nah, saya cek lagi di buku-buku pendukung Alkitab, jarak dari Sikem sampai ke Dotan itu kira-kira sekitar 15 mil. 15 mil kalau dikalkulasi ke kilometer, kira-kira sekitar 24 sampai 25 kilometer. Jadi kalau saya bisa kalkulasikan tadi, dari tempat Yusuf tinggal sampai dia ketemu dengan kakak-kakaknya, dia melewati 2 titik, 2 tempat. Nah, dari 2 tempat itu saya bisa mentotal jarak tempuh yang Yusuf sudah lakukan sampai berjumpa dengan kakak-kakaknya adalah sekitar 80 km tambah 20 km kira-kira. Berarti 100 km lebih. Nah, saya hanya berpikir secara sederhana. Andai kata saya menjadi Yusuf, saya mencari kakak-kakak saya berjalan sejauh 80 km lebih, saya tidak menjumpai. Seringkali anak-anak muda merasa putus asa, merasa nyerah. Bahkan mungkin kalau saya menjadi Yusuf pun, saya juga mungkin sudah bisa putus asa. Saya berkata, sudahlah nggak ketemu dengan kakak-kakak saya. Mendingan saya pulang aja, toh saya sudah menggenapi apa yang orang tua saya perintahkan, mencari di daerah Sikem. Nah, ketika di Sikem tidak dijumpai, poin inilah yang saya ingin kita sama-sama perhatikan. Poinnya adalah bagaimana Yusuf, dia betul-betul punya niat yang tidak mudah menyerah. Dia berjumpa dengan seorang bapak yang berkata, kelihatannya mereka sudah pergi ke Dotan.
Dotan 20 km lebih lagi untuk ditempuhnya. Tetapi Yusuf terus mencari kakak-kakaknya sampai dia berjumpa di sana. Nah, saya pikir ini satu hal yang baik di mana kita harus mengadopsi prinsip hidup Yusuf ini supaya kita sebagai generasi penerus kita tidak mudah menyerah. Masalah akan banyak. Tahun demi tahun semakin maju dengan berkembangnya zaman, tantangan semakin besar. Tantangan semakin tinggi, tuntutan hidup pun juga semakin besar. Tetapi satu hal yang bisa kita miliki yaitu prinsip hidup Yusuf yang tidak mudah menyerah. Saya berharap semua kita sebagai anak-anak muda, calon-calon penerus dari gereja kita, perusahaan, keluarga kita, apapun yang kita diberikan tugas untuk meneruskan, sebagai generasi penerus, next generation, saya hanya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk sadar bahwa Yusuf tidak mudah menyerah. Kita belajar bagaimana gedung dom ini pun juga gambaran dari pendeta Yakob Nahuai yang tidak menyerah. Memang kalau kita bergumul dalam keadaan zaman seperti sekarang ini, tidak mudah membangun gedung sebesar ini. Merupakan satu hal atau satu proyek yang sangat besar sekali. Dana yang ditempuh itu begitu besar sekali. Nah, inilah yang menjadi contoh. Saya sendiri bersyukur gedung ini menjadi contoh bagaimana orang tidak mudah menyerah, yaitu pemimpin di tempat ini. Dan tentu saya sebagai next generation yang ada di gereja ini, saya juga jadi belajar untuk tidak mudah menyerah. Maka dari itu saya mengajak semua pemimpin-pemimpin muda, next generation, supaya kita tidak mudah menyerah. Memang hidup ini penuh dengan tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak hal-hal yang harus kita selesaikan. Mungkin juga ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan pada saat ini. Tetapi ingatlah, sebagaimana Yusuf menjadi contoh bagi kita semua, Yusuf masih muda, tidak mudah menyerah. Saya rindu supaya semua anak-anak muda di Indonesia secara khusus, terutama pemimpin-pemimpin Kristen, supaya kita tidak mudah menyerah. Memang banyak sekali tantangan dari dalam gereja, dari luar gereja, dari tim kelompok kita, dari orang-orang lain, dari jemaat, tetapi bukan menjadi alasan untuk kita segera menyerah. Maka dari itu, ketika berbicara tentang next generation, Yusuf menempuh jarak yang begitu jauh, dia tidak mudah menyerah. Demikian juga dengan kita, perjalanan kita ke depan masih jauh. Perjalanan kita masih banyak lika-liku yang akan kita hadapi, masih ada gunung, lembah yang harus kita lalui. Tetapi ingatlah satu hal, sebagaimana Yusuf sudah menempuh jarak total sekitar 100 km lebih, tetapi Yusuf tidak menyerah. Alkitab menceritakan dengan kesimpulan, Yusuf berjumpa dengan kakak-kakaknya. Dan disinilah tugas Yusuf selesai ketika dia sudah berjumpa dengan kakak-kakaknya. Demikian juga dengan kita, berhentilah pada saat kita sudah sampai kepada target kita. Di situ kita bisa berkata, saya sudah selesai, sampai ke garis finish. Jadi kalau belum sampai ke garis finish, pastikan jangan sampai kita berhenti. Sebagai pemimpin muda, kita harus terus berjuang sampai ke garis finish. Jangan mudah menyerah, terus terobos apapun yang ada di hadapan kita. Ketika firman Tuhan juga memberikan janji di mana Tuhan menyertai kita dan memperlengkapi kita. Maka kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan akan menjadi sahabat kita di dalam perjalanan kepemimpinan kita. Saya, Yohanes Nahuai, mengucapkan selamat bekerja, selamat berkarya bagi pemimpin-pemimpin muda. Maju terus, jangan mudah menyerah. Kita bangun terus koneksi hubungan satu dengan yang lain. Kita bekerja sama sebagai satu tubuh, tubuh Kristus, tubuh dari anak-anak muda yang akan maju mengambil tongkat estafet dalam kepemimpinan selanjutnya. Puji nama Tuhan, Shalom.